bagaimana kalau di kampung itu masyarakatnya bermazhab Syafi'i? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kau pulang ke kampung mau bermazhab Syafi'i, buatlah khutbahnya 2 supaya tak menimbulkan fitnah. Kemarin kami Pak Ustadz di kampung kami khotib tuh khutbahnya 1. Tanya dulu, Pak Khotib kenapa buat 1? Bapak ikut mazhab Hambali atau Syafi'i? Kata dia, aku mazhab Syafi'i. Kenapa Bapak buat 1? Kenapa tak 2? Karena di mimbar itu tak kalian siapkan kursi. Mana aku duduk? Itu pernah kejadian di Perawang. Kalau buat di tanah lapang, mimbar, buat kursi situ. Tak dibuatnya kursi, dibuat khotib itu sekali. Dia tanya, kenapa kau buat sekali? Di mana aku duduk? Kata dia. Takkan aku duduk di lantai. Bagaimana kita bisa terlepas dari kefasikan? Kadangkala ketika melakukan maksiat kita sadar kalau itu salah dan berdosa. Fasik artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita lepas dari fasik? Jangan buat dosa. Tapi kita tahu itu salah Pak Ustadz, maka tak bisa digeneralisir. Salahnya apa? Pakai narkoba Pak Ustadz, saya tahu narkoba ini salah, tapi saya pakai juga orang yang kena narkoba tak bisa diceramahi, tak bisa. Lalu bagaimana? Dia mesti dimasukkan ke pesantren. Nama pesantrennya Al-BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena narkoba ini tak bisa langsung berhenti, tak bisa. Dosisnya dikurangi dulu, bertahap 6 bulan baru berhenti. Jadi selama proses penyembuhan itu dia termaafkan. Apa masalah kamu? Saya ini homo Pak Ustadz. Tak bisa langsung suruh berhenti. Dia psikologis, diyakinkan dulu bahwa dia memang betul-betul laki-laki. Harus berselera kepada perempuan. Seleranya diperbaiki dulu. Nah, itu. Jadi tak bisa generalisir pukul rata saja. Apa masalah dia ini? Apa masalah? Apakah masalah dia kejahatan seksual? Apakah masalah dia narkoba? Apakah masalah dia ketergantungan khamar? Diobati secara psikologis dan medis. Maka dokternya ada. Itu kalau narkoba itu 3. BNN, polisi, ustadz, dokter. Saya dulu selalu dibawa BNN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu dokter. Kita kemarin yang jalan dengan BNN Pak Ustadz. Iya. Ini menurut saya nggak bisa dengan medis aja Pak Ustadz. Saya sudah menangani pasien ini puluhan tahun, nggak bisa hanya dengan medis. Ustadz juga mesti secara psikologisnya. Insya Allah Bu, saya datang. Nanti saya hubungi lagi ya Pak Ustadz ya. Iya. Udah 10 tahun tak pernah diteleponin saya lagi. Pulang kami dari penyuluhan narkoba di Kampung Dalam, Sudirman Ujung, sebelum Sungai Siak. Jadi kerjasama untuk mengeluarkan orang dari kubangan dosa. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tradisi tabwik? Tulis di situ fatwa Ustadz Jel Fatullah Tabwi di YouTube. Tulis Ustadz Jel Tabwi. Ya, Tabwi. Udah dapat. Ada. Share di grup. Ustadz Jel. Orang Pariaman, Piaman Lawe, Ustadz Jel, kakak kelas saya di Mesir. Share ke grup. Ustadz orang mah amuk Pak Piaman. Di mana Piaman? Padang Sago. Apa hukum sholat bergabung antara laki-laki dan perempuan? Bid'ah dhalalah. Yang tak pernah dibuat Nabi dan sesat. Orang yang melakukannya
mesti dikasih tahu. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Tapi katanya ada dalam mazhab Bung Karno. Presiden Insinyur Soekarno adalah perjuang proklamasi kemerdekaan. Beliau tidak pernah mengaku imam mazhab. Dan kalau ada Bung Karno hidup sekarang, mungkin diletupkannya muncul. Pandai-pandai pula ngangkat aku imam mazhab. Tepuk kan mulut nanti kita Bung Karno. Apa hukumnya 2 hari raya? 2 kali hari raya. Contoh hari Jumat, Sabtu, bagaimana menentukan yang benar? Kalau antum mengakui 1 derajat itu adalah hilal, ikut hari Jumat. Tapi kalau antum mengakui 3 derajat baru hilal, ikut hari Sabtu. Ustadz ikut mana? Saya pakai hadis Nabi. Saya kan jurusan hadis. Sumu li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berpuasalah menengok anak bulan, berhari rayalah menengok anak bulan. Bisa ditengok anak bulan itu hilal menurut 5 negara. MABIMS namanya, Menteri Agama, MABIMS, MA Menteri Agama, Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura, sepakat 3 derajat baru bisa ditengok. Itu yang saya ikut. Maka saya hari rayanya Sabtu. Tapi yang bagi saya tak mesti tengok Pak Ustadz, asal menurut hisab 1 derajat hari raya Jumat. Semua sepakat hari rayanya 1 Syawal. Cuman bedanya yang satu mengatakan 1 Syawal itu 1 derajat pun sudah dianggap hilal. Yang satu mengatakan mesti 3 derajat. Ustadz, saya begini Pak Ustadz, istri saya 1 derajat, saya 3 derajat. Cemana tuh Pak Ustadz? Baguslah 2 kali kalian hari raya. Nah, Dek, hari ini kau hari raya, abang puasa. Besok abang baru hari raya, karena 3 derajat baru. Jadi baju hari raya kau besok baru ku kasih.